Pak Bene, kita mengucapkan selamat kepada Presiden, Wakil Presiden yang baru, yang telah dilantik secara definitif menjadi Presiden dan Wakil Presiden kita per 20 Oktober 2024. Juga sudah dipilih ya para menteri, para pejabat-pejabat pemerintahan, dalam hal ini menteri dan wakilnya, yang menjalankan peran-peran praktis, decisif, dalam menentukan kebijakan di negara kita. Di video yang singkat ini, kita mau melihat apa harapan kita, begitu ya. Apa kemungkinan buruk dan baik yang muncul dengan hadirnya sosok-sosok ini, dan apakah ada beberapa ayat dari kitab suci yang bisa membantu kita melihat apa yang seorang pejabat pemerintahan harus lakukan. Dan kalau kita mau bicara dalam skop yang lebih kecil, kita juga menemukan diri kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk lingkup kita, gitu ya. Tanpa pertama-tama harus membahas orang yang jauh di sana, tetapi sebagaimana dikatakan Aristoteles, pemerintahan yang baik itu datang dari rumah tangga yang baik. Dalam bukunya Politeia tentang politik. Life must go on, gitu ya. Hidup harus terus berlanjut. Kemarin itu ada berbagai drama tentang kandidasi, proses pemilihan calon wakil presiden, calon presiden, proses seseorang bisa menjadi kandidatnya, ada drama, ada berbagai proses yang mengundang pro dan kontra. Pada akhirnya berlalu isu itu, oke, dan melangkah maju, sudah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Lalu kita sudah melihat juga komposisi menteri yang dipilih. Ada yang berkata, oh oke, ini komposisi yang bagus. Ada juga yang berkata, oh ini terlalu banyak bagi-bagi kuenya. Sehingga apakah benar mereka ini kompeten di bidang itu? Ada juga yang berkata, oh tidak perlu dibutuhkan benar-benar paham di bidang mana dia bekerja. Yang dibutuhkan adalah kemampuannya memanage, gitu ya. Membuat satu koordinasi dalam tim kerjanya, sehingga orang-orang, ahli-ahli yang berkumpul di kementerian itu benar-benar bisa memberi dirinya, memberi pemahaman, pengetahuannya, skillnya untuk kebaikan. Bagaimana presiden sendiri, presiden yang Prabowo sendiri berkata, untuk kepentingan rakyat, gitu katanya. Nah, ada harapan-harapan baik, meski ada juga kecemasan-kecemasan. Jangan-jangan demi kroni istilahnya, demi persahabatan-persahabatan yang ada, kepentingan rakyat umum ini menjadi tumbal dengan pembagian jabatan-jabatan, posisi-posisi strategis kepada orang-orangnya. Ada tendensi semacam itu yang orang lain temukan juga. Oke, sebelum jauh berbicara dengan, pastor, janganlah membahas tentang ini bukan wilayahmu. Ini kan politik, jangan masuk ke politik katanya. Saya pikir itu bukan nasihat yang justru membangun begitu. Justru kita sebagai rakyat memiliki hak untuk berbicara tentang apa yang terjadi di tempat kita. Yang pertama. Yang kedua, yang kita bahas ini adalah moral politiknya, gitu ya. Bukan aspek-aspek lain dari politik ini yang memang bisa saja beririsan sehingga tidak pada tempatnya. Itu artinya ada sebenarnya wilayah-wilayah yang bisa kita sentuh. Terutama ini soal moralitas politik. Dan itu kita tahu bagian dari salah satu cabang ilmu, gitu ya.
bahwa politik itu harus dipelihara, politik proses merawat atau hal ikhwal mengenai memelihara sebuah polis, sebuah kota, sebuah sistem, itu menuntut tuntunan-tuntunan moral juga. Gitu ya. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Begitu ditulis dalam salah satu ayat di kitab Amsal. Nah, tentang bersukacita dan berkeluh kesah ini adalah wilayah yang disentuh oleh ilmu moral, ilmu spiritual, ilmu teologis juga. Karena itu tidak bisa benar-benar kita katakan mereka yang berkecimpung di bidang agama tidak bisa berbicara tentang politik. Bisa. Macam guidance gitu ya. Memberikan rambu-rambu. Yang menjadi persoalan adalah ketika tokoh agama ini secara praktis terlibat dalam politik dan lebih lagi bila wilayah politik yang dia sentuh tidak berkenaan dengan kapasitasnya. Itu dia. Nah, pemerintah yang baik membantu kita juga untuk hidup dengan baik, tentu saja. Dan beberapa kebijakan dari pemerintah ini bisa saja sangat berpengaruh langsung pada aktivitas rohani kita. Tentang kebebasan beragama. Yang selalu saja menjadi isu, seolah-olah tidak terjadi, tetapi dalam kenyataannya ada kasus demi kasus berlangsung, ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas, ada yang bisa dihandle oleh pemerintah, ada yang tidak bisa dihandle oleh pemerintah. Sehingga hukum rimba berlaku. Siapa yang dominan, siapa yang majoritas, siapa yang berkuasa tidak secara politis ya, secara sosial, mereka mengambil keputusan untuk kepentingan dia. Dan ini bertentangan dengan hak, bertentangan dengan kebebasan rakyat. Maka harapannya seperti tadi, life must go on, hidup pemerintahan juga berlangsung, orang-orangnya sudah dipilih, ada harapan yang kita letakkan di pundak mereka, dan lagi-lagi pada akhirnya harus kita katakan kita berangkat dari skop yang lebih sederhana, kita dan lingkungan kita sendiri, gitu ya. Bahwa kita pun bertanggung jawab untuk sukacita orang-orang di sekitar kita. Karena kita pun memiliki peranan, role di mana kita berada, di sistem di mana kita terlibat, mungkin tidak sedua satu kecamatan atau satu kelurahan, bahkan ada sistem yang kita bangun di rumah, di mana kita terlibat dalam mengambil keputusan, dan semoga keputusan yang kita ambil itu membawa sukacita pada orang. Sukacita yang dimaksud bukan soal memenuhi keinginan orang banyak, tetapi membawa orang pada jadi manusia yang baik, manusia yang bahagia, meski harus melalui proses yang tidak selalu gampang. Oke. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan kiranya pemimpin itu sebagai pelayan. Satu konsep berpikir yang saya tahu itu ditawarkan secara istimewa oleh gereja. Berniat sebagai pelayan, dan ini menuntut kerendahan hati, dan buahnya adalah bonum populi, kebaikan bangsa. Semoga Tuhan memberkati negara kita. Ciao, ciao.